Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel yaitu April Mop. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasi secara tematis. Berpikir komputasi atau computational thinking. Berpikir komputasi sebagai sebuah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan teknik yang digunakan oleh programmer atau software engineer dalam menulis sebuah program. Berpikir komputasi bukan berarti berpikir seperti halnya komputer, tetapi berpikir tentang komputasi yaitu seseorang dituntut mampu memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi serta menyusun solusi komputasi yang baik dalam bentuk algoritma serta menjelaskan alasan sehingga tidak ditemukannya solusi yang tepat. Berpikir komputasi dibagi menjadi 5 subbab pembahasan. Yang pertama adalah teori komputasi, yang kedua adalah karakteristik berpikir komputasi, yang ketiga adalah prinsip-prinsip pemikiran komputasional, yang keempat adalah computational thinking dan computer science, yang kelima adalah mengajarkan computational thinking dan coding. Di dalam teori komputasi, di situ akan dijelaskan mengenai ilmu komputasi itu apa, serta implementasi pada komputasi. Sedangkan dalam subbab karakteristik berpikir komputasi, di situ akan dijelaskan 5 poin karakteristik berpikir komputasi. Nah, dalam subbab prinsip-prinsip pemikiran komputasional, di situ akan dijelaskan 4 bab, yaitu dekomposisi, kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat adalah penulisan algoritma. Sedangkan pada subbab yang keempat yaitu computational thinking dan computer science, di situ akan dijelaskan tentang problem based learning atau PBL serta STEAM. Sedangkan pada subbab yang kelima yaitu mengajarkan computational thinking dan coding, di situ akan ada 4 subbab. Yang pertama adalah coding aplikasi, yang kedua adalah permainan, dan yang ketiga adalah buku, dan yang keempat adalah materi online. Teori komputasi. Ilmu komputasi secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang memiliki perhatian pada penyusunan model matematika dan penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu khususnya sains. Yang pertama adalah komputasi komputer atau computing. Teknologi komputasi sebagai aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi komputer, peranti keras dan peranti lunak komputer. Adapun ilmu komputer identik dengan kajian dan ilmu dasar teori informasi dan komputasi serta implementasi dan aplikasinya dalam sistem komputer. Yang kedua adalah model formal komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi 2 cabang, yaitu teori komputabilitas dan teori kompleksitas. Tetapi ada kalanya kedua cabang tersebut berhubungan erat dengan model formal komputasi. Guna melakukan studi komputasi dengan ketat, para penemu di bidang komputer menggunakan abstraksi matematika dari komputer yang dinamakan model komputasi. Hasilnya adalah ditemukan beberapa model komputasi, tetapi yang paling umum dipelajari adalah mesin Turing yang dirintis oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris Alan Matheson Turing pada tahun 1912 sampai 1954. Yang kedua adalah implementasi pada komputasi. Ada 2, yaitu implementasi pada bidang biologi. Yang kedua adalah implementasi komputasi modern pada bidang fisika. Nah, di implementasi pada bidang biologi di situ disebutkan adalah bioinformatika, di mana bioinformatika di sini memiliki 9 cabang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah biofisik. Biofisik adalah sebuah bidang interdisipliner yang mengaplikasikan teknik-teknik dari ilmu fisika untuk memahami struktur dan fungsi biologi. Kedua adalah computational biologi, bagian dari informatika yang paling dekat dengan bidang biologi umum klasik. Adapun fokus utama dari computational biologi dalam bentuk gerak evolusi, populasi, dan biologi teoritis dibandingkan biomedis dalam molekul dan sel. Yang ketiga adalah medical informatik. Medical informatik adalah disiplin ilmu yang didefinisikan sebagai pembelajaran, penemuan, dan implementasi dari struktur dan algoritma untuk meningkatkan komunikasi, pengertian, dan manajemen informasi medis. Yang keempat adalah semi-informatik. Cabang ini kombinasi antara sintesis kimia, penyaringan biologis, dan pendekatan data mining yang digunakan untuk penemuan dan pengembangan obat. Yang kelima adalah genomik.
bidang ilmu yang ada sebelum selesainya sekuen genom kecuali dalam bentuk yang paling kasar. Genomik identik dengan setiap usaha untuk menganalisis atau membandingkan seluruh komplement genetik dari satu spesies atau lebih. Yang keenam adalah matematikal biologi, yaitu menangani masalah-masalah biologi. Namun, metode yang digunakan untuk menangani masalah tersebut tidak perlu secara numerik dan tidak perlu diimplementasikan dalam software maupun hardware. Yang ketujuh adalah proteomik. Proteomik berkaitan dengan studi kuantitatif dan kualitatif dari ekspresi gen di level dari protein-protein fungsional itu sendiri. Yang kedelapan adalah farmakogenomik, yaitu cabang ini sebagai aplikasi pendekatan genomik dan teknologi yang fokus pada identifikasi dari target-target obat. Yang kesembilan adalah farmakogenetik, yaitu digunakan pada metode genomik atau bioinformatika untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan genomik. Yang kedua adalah implementasi komputasi modern pada bidang fisika. Implementasi komputasi modern di bidang fisika atau computational physics yang pelajari gabungan antara fisika, computer science, dan matematika terapan untuk memberikan solusi menggunakan simulasi maupun penggunaan algoritma. Mayoritas Parenti Luna atau bahasa yang digunakan diantaranya adalah MATLAB, Visual Basic, Fortran, Open Source Physics atau OSP, LabVIEW, Matematik, dan lain sebagainya. Karakteristik berpikir komputasi. Nah, beberapa karakteristik berpikir komputasi sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua adalah mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat adalah mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Yang keenam adalah mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip pemikiran komputasional. Ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat adalah penulisan algoritma. Yang pertama adalah dekomposisi atau decomposition. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan dalam memecahkan data, proses, atau masalah atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Jika sebuah masalah tidak terurai, maka jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Berurusan dengan banyak tahapan yang berbeda sekaligus jauh lebih sulit daripada memecahkan masalah menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil dan menyelesaikan setiap masalah satu persatu. Yang kedua adalah pengenalan pola atau partner recognition. Pola adalah karakteristik bersama yang terjadi dalam setiap masalah masing-masing individu. Menemukan kesamaan ini dalam masalah-masalah kecil yang terurai dapat membantu kita memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih efisien. Kaitannya dalam hal ini, kemampuan dalam melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data, misalnya mengenai pola file dokumen, file sistem, file eksekusi, maupun struktur data atau file. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi mengacu pada pemfokusan pada informasi penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan agar dapat fokus pada hal-hal yang dilakukan. Pada abstraksi, fokusnya pada karakteristik umum yang ada pada setiap elemen, bukan detail spesifik, dengan tujuan melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Misalnya, dengan menempatkan semua file sistem di folder Windows, file program di folder program, file data pada dokumen di folder My Document, dan file pendukung di drive directory terpisah.
Yang keempat adalah penulisan algoritma. Mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step atau langkah demi langkah sehingga orang lain dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Yang pertama adalah menggunakan flowchart. Flowchart adalah jenis diagram yang mewakili sebuah algoritma, alur kerja, atau proses yang menunjukkan langkah-langkah sebagai kotak berbagai jenis dan urutan menghubungkan dengan panah. Nah, ini adalah contoh, dimulai dengan start, setelah itu dia akan membaca read A, setelah itu membaca read B, setelah itu dia akan mengkalkulasi atau menghitung penjumlahan antara A dan B, setelah itu dia akan memprint atau mencetak hasil penjumlahan, setelah itu selesai. Yang kedua adalah menggunakan psikode. Psikode sangat membantu dalam merencanakan solusi untuk menghindari kesalahan saat menulis kode, sekaligus sebagai cara menulis instruksi yang disederhanakan agar terbaca seperti kode. Psikode bukan kode, karena psikode tidak memiliki sintaks spesifik seperti yang digunakan kode. Dalam hal ini, psikode paling tepat ditulis menggunakan keyword dan variabel. Variabel digunakan untuk nilai, kata, atau rangkaian kode. Nilai dan variabel dalam pemrograman akan berubah tergantung tepat keberadaannya dalam kode. Contohnya di sini ada input harga. If harga lebih besar dari 100, kemudian dia akan mendapatkan diskon 0,5 dikali harga. Jika selain lebih dari 100, maka diskonnya hanya 0,1 dikali harga. Setelah itu diselesaikan, maka yang akan di-print adalah harga dikurangi diskon sehingga akan tercetak harga setelah proses diskon terjadi. Nah, di sini psikode memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen stop atau end, stop dan end. Secara mendasar, komputer identik dengan ilmu pasti, sehingga hanya perlu memberitahu saat pernyataan atau instruksi selesai. Hal ini dilakukan dengan menulis stop atau end. Yang kedua adalah komponen if, else, then. Komputer paham dengan kondisi jika X terjadi maka lakukan Y, jika tidak maka lakukan Z. Yang ketiga adalah komponen input atau output. Beberapa kode membutuhkan input untuk menjalankan dan membuat hasil output. Input digunakan untuk data yang akan diberikan oleh pengguna atau sumber lain ke komputer, sementara output digunakan untuk menunjukkan hasil akhir dari serangkaian perintah. Yang keempat adalah komponen store atau save, istilah yang menginstruksikan komputer untuk menyimpan nilai kapanpun diperlukan. Computational Thinking dan Computer Science. Computational Thinking atau CT pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980. Di banyak negara, CT mulai diintegrasikan ke dalam sebuah mata pelajaran. Bahkan di beberapa negara, untuk membantu dan mempercepat pengintegrasian dan penetrasi ke arah komputasional, mereka memasukkan computer science sebagai sebuah mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional. PBL atau Problem Based Learning berperan penting dalam sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM dan berkembang menjadi STEM, di mana huruf A mewakili art atau seni untuk memperluas tujuan agar lebih efisien dan berpikir kreatif. Selanjutnya adalah mengajarkan computational thinking dan coding. Pertama adalah coding apps. Aplikasi coding yang dibutuhkan para programmer untuk menciptakan aplikasi umumnya berisi barisan kode. Semakin lengkap barisan kode tersebut, maka aplikasi yang dihasilkan pun semakin maksimal. Dengan aplikasi coding, programmer bisa menyusun barisan kode tersebut hingga membentuk aplikasi baru. Beragam aplikasi coding pun hadir dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki fitur sederhana, ada pula yang punya fitur lengkap, bahkan ada juga yang menyediakan bermacam plugin tambahan. Programmer biasanya memilih aplikasi coding yang mengusung bahasa pemrograman yang sesuai dan lengkap. Yang kedua adalah sebuah permainan.
Sebuah permainan adalah bentuk permainan yang terstruktur, biasanya dilakukan untuk hiburan atau kesenangan dan kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan. Permainan berbeda dari pekerjaan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan upah dan dari seni yang lebih sering merupakan ekspresi elemen estetika atau ideologis. Namun, perbedaannya tidak jelas dan banyak permainan juga dianggap sebagai karya atau seperti pemain profesional olahraga atau permainan atau penonton, serta seni juga seperti puzzle atau permainan yang melibatkan letak-letak artistik seperti mahjong, soliter, dan beberapa permainan lainnya. Contoh permainannya yaitu salah satunya adalah Sudoku. Terdapat versi Sudoku yang lebih kecil untuk anak-anak dengan aturan yang sederhana dan bisa diajarkan dengan cepat. Yang ketiga adalah buku. Pendekatan computational thinking secara offline dapat dilakukan melalui beberapa buku tersebut, antara lain Coding for Beginners Using Scart, buku Leave the Flap Computer dan Coding mengajarkan tentang dasar komputer, serta buku seri Micro Adventure dalam bentuk novel yang disisipi kode dalam bahasa basic. Jadi di sini kalian bisa belajar dari mana saja, termasuk dari buku. Nah, dalam buku di situ akan banyak sekali macamnya. Kalian bisa mempelajari bahasa basic, bahasa C, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah materi online. Pengertian belajar online secara umum adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Belajar online dikenal juga dengan istilah pembelajaran elektronik, e-learning, online learning, internet embedded. Yang keempat adalah materi online. Pengertian dari belajar online sendiri secara umum adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Belajar online dikenal juga dengan istilah pembelajaran elektronik, e-learning, online, internet-enabled learning, virtual learning, dan web-based learning. Belajar online atau e-learning telah dimulai sekitar tahun 1970-an, merupakan hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Bahan biasanya sering diakses melalui sebuah jaringan. Nah, untuk tugasnya, kalian yang pertama adalah harus men-like video ini, yang kedua adalah menyebutkan 2 macam dari coding apps, dan menyebutkan juga 2 macam dari permainan online yang biasa kalian mainkan. Setelah itu tulis jawaban kalian di kolom komentar dengan mencantumkan nama dan kelas kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian. Thanks for watching.